lancip banget. Waduh, ini bener-bener kita kayak ngeliat ala-ala KTM nih. Sosoknya nih, lihat dari jauh seperti ini ya. Jadi ada plastik kasarnya di area sini, dan bahkan di bagian area sini pun bolong, Cak. Yang EWP selama ini hanya bisa ngelihat dari gambar ataupun YouTube, Cak. Baru kali ini lihat langsung dan ternyata memang garang banget, Mas. Kita harus akui ya, Honda sekarang sudah mulai berani ya melakukan perubahan untuk desainnya yang dulunya elegan. Ternyata kini mereka semakin agresif mengikuti pasar, dan sosoknya kita akan review bersama semuanya dari samping, Cak. Moncongnya galak banget. Nah, teman-teman, untuk Hornet engine-nya adalah 2 silinder. Tentunya adalah engine yang memang lebih ke touring, Cak. Dan teman-teman, touring ternyata tidak membuat motor ini selalu harus 4 silinder. Jadi diracik oleh Honda dengan desain yang agresif walaupun dia 2 silinder. Lihat nih, bagian moncong lampu-lampunya yang lancip banget, Cak. Ya, lampunya benar-benar garang sekali. Kita lihat bagian area depan sini, Mas ya. Depan area mukanya ya, ada 2 kompartemen ya. Jadi sebelah kiri dan kanan, di sini ada pemisah di dalamnya, reflektor ya. Dan kita lihat di bagian dalam seperti ini, Cak. Yes. Nah, bagian sini ada kayak bolongan, Cak. Shape-nya benar-benar agresif dan ini ditarik oleh Honda. Dan jika kita perhatikan di bagian sampingnya ini pipih banget, Cak. Lancip banget. Waduh, ini benar-benar kita kayak ngeliat ala-ala KTM nih. Sosoknya nih. Lihat dari jauh seperti ini ya. Jadi ada plastik kasarnya di area sini, dan bahkan di bagian area sini pun bolong, Cak. Jadi tekuk-tekukan, pipih, mekar kiri kanan, tapi berhasil membuat sosoknya garang. Bagian area sini, Cak, depannya, Mas ya, lihat nih bagian depannya ya, dan dudukan untuk speedometernya juga terkesan agresif ya, garang begitu ya. Lihat nih untuk lampu senya di area kuping kiri kanan sini, Cak. Dan kemudian kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Yes, teman-teman, kita intip dari sini ya. Ini warna yang putih ya, tuh. Ya. Yes. Nah, untuk speedometernya, teman-teman, itu kita akan lihat nantinya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan di sini, nggak tahu ini maksudnya apa, ini apakah diskonnya ya. Tertulis sini karena ini adalah pameran, seharusnya banyak diskon. Dan suspensi upside down-nya gede ya, teman-teman. Warna hitam. Dan kita lihat di sini sudah perangkat remnya tentunya menggunakan dual disc brake ya, dual disc kiri kanan, dan Nissin radial monoblok 4 piston. Lalu di bagian fender fendnya juga bertekuk-tekuk ya, teman-teman, garang banget ya, bertekuk-tekuk, tebel banget, Mas. Seperti ini. Kalau kita dari jauh ada mata kucing di sana. Lalu karena motor ini adalah motor yang cc besar 1000 cc, maka Honda menjejali dengan radiator yang lebar banget. Ada covernya sekalian, Cak. Ya. Terus yang menarik adalah detailnya, kita perhatikan, cukup diperhatikan Honda. Bahkan dalamnya pun ini ada kayak plastik kasarnya tapi menggunakan aksen ala karbon ya. Jadi bagian area sini tuh terkesan rapi, utuh gitu ya. Bahkan kabel-kabelnya juga diklaim dengan rapi di sini, Cak. Seperti itu, teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat di bagian area sini, serutnya panjang banget, Cak. Hornet, tertulis Hornet ya. Serutnya sampai ke bagian bawah sini ya. Ini adalah salah satu cara untuk menutupi atau cover radiator ya. Ini ada logonya ya, logo Hornet kayaknya nih. Seperti itu. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini, engine-nya gede, Mas. Bener-bener engine yang tebel banget, engine yang memberikan feel kokoh gitu ya. Besar ini, kalau sama lihat aslinya gede engine-nya. Jadi gede dan padat gitu. Nah, di bagian sini, Mas, di bagian area speedometernya lebar banget, speedometer yang sampean pasti kenal karena speedometer digunakan juga pada beberapa produk Honda. Dan jika kita dari atas seperti ini, bener-bener kayak kita lihat mirip-mirip ala apa ya, ya motor-motor Honda Neo Cafe ya. Ini bagian area sini ya, lampu senya, terus sudah immobilizer, racernya polosan banget, gak ada macam-macam, cukup tinggi di sini. Sudah ada, lihat nih, ada karetnya ya untuk mencegah getaran merambat ke bagian tangan. Terus kemudian di sini sudah enteng banget, sudah assist slipper clutch, koplingnya enteng banget, dan seperti biasa panel stangnya mirip dengan lain-lain.
ada mode, ada untuk kursor kiri kanannya, klakson, pas ya, lampu pas beam, dan di sini engine kill, dan sini hazard. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, bagian depan sini ini ada cover. Ya, jadi kayak kondom gitu, yang bagian ujung sini full plastik. Nah, di area sini baru nih, ini plat. Di plat semuanya full plat. Belakangnya full plat. Dan penutup dari biasa ya, bensin seperti ini, polosan. Teman-teman semuanya. Lalu bagian area atas ini kalau kita lihat bagian sampingnya pun juga kita intip kayak mekar gitu ya. Bagian frame-nya tuh kayak keluar dia. Jadi dia mekar, lebih mekar daripada casing-nya nih. Mode frame-nya seperti ini, Cak, dilabur warna merah marun ya oleh Honda, teman-teman. Dan engine-nya seperti moge-moge Honda lainnya, engine-nya ini menarik ya. Sebab jika kita perhatikan posisi dari lihat nih ya, persnelingnya selalu ya oleh Honda dicoba untuk dikasih konektor ke atas, karena memang posisi dari transmisinya di area sini ya. Jadi tarik oleh Honda bagian bawah sini. Lalu di bagian center untuk bawahnya ya, sasis sudah dijali dengan plastik ya, dengan aksen karbon, Mas. Dan ini footstep-nya, Cak, biasa ya footstep-nya. Babet maksudnya, declare warna silver, finishing warna silver pula di bagian area belakang. Dan ini model untuk sasisnya bukan knockdown, full dia, dari depan ke belakang, full sampai ke belakang. Dan yang menarik adalah Honda tidak mencoba menutupi di bagian area kisi-kisi ini. Jadi kayaknya Honda seperti memperlihatkan ini loh rajutan dari sasisnya, yang memang jika kita perhatikan sasisnya ini, Cak, ini cukup banyak ya welding-weldingnya ya, jadi kayak terkesan macam ala teralis ya. Jadi garang sih, lihat nih, cakep ya teman-teman. Kalau IWP sih suka ya dengan desain seperti ini, dan apalagi hanger dari sasisnya pun juga gede di area sini. Jadi Honda ingin menonjolkan dari sasisnya sekalipun, dan sepertinya mereka ingin menonjolkan nuansa Street Fighter-nya. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Nah, bagian belakangnya, Mas, ini ada sabuknya, Cak. Untuk bagian joknya juga lebar ya, lebar gitu ya. Jadi ini nyaman pasti untuk boncenger. Tapi yang menarik adalah casingnya juga ikut lebar nih. Nah, ini yang memberikan feel kayak pipih gitu ya kalau kita lihat dari belakang nanti. Dan ini bagian bolongannya ya, jadi memang joknya pun ada bolong-bolongan untuk membuat feel gagah. Dan sorry, Cak, tadi Hornet 750 ya, 1000 sebelah itu, Cak, mirip banget sih mukanya, masalahnya ini Hornet 750 ya. Jadi memang beda, mirip secara konsep tapi beda secara cc dan pastinya ya, desainnya memang agak berbeda. Nah, ini adalah Hornet 750 dan bagian belakangnya seperti ini. Yes, ini bagian lihat tonjolan dari reflektornya ya. Memang ini kalau kita lihat agak klasik yang belakangnya, Cak, nggak segalak yang depan nih. Belakangnya agak klasik nih, nggak yang bagaimana, tapi ini khas Honda kalau seperti ini ya. Oke ya, jadi seperti ini sosoknya. Dan di belakang sini ada fendernya adalah menggantung modelnya, dan ini plat di clear atau di finishing warna silver oleh Honda. Lalu di bagian area sini juga tonjolin oleh Honda biasa ya. Bagian ujung-ujungnya seperti ini ada pengikat 4 baut, dan jika kita lihat dari jauh seperti ini. Nah ya, jadi seperti itu, Mas, dari jauh seperti ini. Lalu kalau kita lihat di bagian, ini benar-benar namanya tangkinya, wah, kayak punuk ya, gede banget, Cak. Nah, ini bagian area samping kanannya untuk yang Hornet 750. Sekali lagi, Hornet 750 ya. Nah, bagian belakangnya dan shape dari bodinya, Honda memang sekarang pinter ya membandingkan shape. Untuk layar-layarnya nggak seperti zaman dulu sih dari kacamata IWP. Nah, suspensinya, Cak, sudah monoshock, Cak, dan dia sudah unit track ya. Sorry, unit track ya, Kawasaki dong. Sudah Prolink maksudnya sini ya, teman-teman. Dan untuk bagian swing armnya seperti itu. Untuk pengeremannya satu piston mesin dan sesuai oleh Michelin 160/60 untuk ukurannya. Semuanya Michelin ya di sini. Ternyata untuk moge-moge di Thailand ini. Dan lihat nih, Cak, bagian knalpot-knalpotnya, Mas, sama dengan konsep CBR 500. Dia ada dual silencer seolah-olah ya. Jadi ada dua pipa. Nah, bagian knalpotnya ya, teman-teman, dan covernya sini adalah plat. Nah, seperti itu. Dan bagian samping kanan, teman-teman, footstepnya sama. Yang menarik adalah kita menemukan ada chamber gede banget di sini, Cak, tuh.
Chamber ini memang untuk katanya ya catalytic converter yang lebih tebal. Jadi emisi gas buang dijaga betul oleh Honda. Dan ini sosok dari crankcase engine sebelah kanannya gede banget mas, tebel banget. Ya untuk ini dia penggantian oli di sini ya. Silinder headnya ya yang 2 silinder. WB juga penasaran kayak apa sih rasanya motor ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat looks-nya ini memang garang ya. Kita lihat dari jauh ya biar saman kita gambar seperti apa sih motor yang WB review langsung dari Thailand mas. Ya nih, ini multi WB yang tadi WB katakan ke sampean bagaimana aura Hornet yang memang kita lihat 750 ini garang. Ya, lihat. Tuh, dicoba orang-orang semuanya ya. Seperti ini, Cak. Sampai bingung WP review. Nah, kalau yang Hornet 1000 ini memang looks-nya mirip banget, Mas, ya. Tapi beda di area belakang sini malah. Kalau kita lihat nih bagian moncong mukanya itu nggak terlalu agresif, nggak terlalu pipih dia. Tapi memang lebih elegan. 1000 ini 4 silinder, Cak. Tadi terbalik-balik sih WP. Lihat nih, bagian area bagian area untuk slotnya itu memang beda ya, dia lebih kayak dia tuh shape-nya ya. Garang sih, Cak. Nah, ini bagian area tangki-tangkinya lebih melebar, gede begitu ya. Dan di bagian belakangnya pipih banget lagi. Wah, ini gede banget ini. Karena memang untuk mengakomodasi ya. Mungkin kalau sama ngelihat aslinya itu ini nggak terlalu kelihatan ya di video, tapi lihat aslinya lebar banget kiri kanannya, Cak. Karena untuk mengakomodasi engine 4 silinder 1000 cc yang memang besar banget. Nah, seperti ini belakangnya. Cakep sekali. Oke, teman-teman semuanya, ini motor relax banget ya. Kita tidak terlalu dipaksa untuk menjangkau dengan jauh ya. Tapi feel-nya tuh baplang ya, stang baplang, dan kaki kita juga relax. Dan jelas memang Honda dari dulu terkenal sekali soal ergonomi riding dan motor mereka memang refine untuk digunakan. Jadi sekilas informasi review buat sampean semuanya tentang generasi terbaru Hornet seriesnya 750 dan juga 1000 sekilas saja ya, Cak. Soalnya sudah terlalu panjang ini, kita harus keliling-keliling lagi. Dan sekarang IWP pengen tahu komen sampean, apakah sampean tertarik kalau motor ini dipasarkan di Indonesia dengan sosok yang seperti ini, Cak? Atau sampean mungkin udahlah mending Matic aja? Sampean komen di bawah dan supaya dibaca oleh AHM, Cak ya. Jadi sampean komen di bawah dan seperti saya langsung suka video ini, sama like, share dan subscribe. Oh jadi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat